3. Halo, sebelumnya aku dengan siapa di sini? Boleh kenalan dulu nggak, Kak? Oke, perkenalkan saya Arifuddin Zuhri, mahasiswa semester 4, ongoing semester 5, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, halo, selamat malam Kak Arif. Iya, Iya, aku boleh kenalan juga nggak nih di sini? harus dong. Harus nih, oke. Ya. Halo semuanya, kenalin, aku Alia Maulina Aziza. Aku adalah seorang mahasiswi juga di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo guys, salam kenal. Oke Kak, sekarang aku mau apa ya Kak, ngobrol kali ya, lebih ke ngobrol. Iya, ngobrol seru lah ya. Ngobrol seru tentang bagaimana pembelajaran nih Kak, apalagi kan kita calon seorang guru, terutama guru dalam bidang kebahasaan ya. Karena bahasa itu adalah salah satu alat komunikasi ya Kak ya. Betul sekali. Ya, yang dimana kita juga harus mempelajari bahasa, entah itu bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari ataupun bahasa asing, international language, yaitu bahasa Inggris. Ya. Oke, sudah siap Kak Arif? Insya Allah. Oke, siap ya. Aku mau kepo nih Kak. Oke. Ada sekitar 5 pertanyaan, jadi nanti tolong dijawab. Nggak dijawab sih, kalau lebih ke sharing session aja kali ya. Oke. Yang pertama, nah, sebagai mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa, menurut pandangan kamu, apa sih esensi atau filosofi sejati dari pembelajaran bahasa itu sendiri? Apakah cuma sekedar tahu tentang tata bahasa atau ada yang lebih dalam? Oke, pertama aku mau jawab dari sisi sebagai calon guru atau nanti kita sebagai guru di masa depan. Kita tahu bahwasanya guru ini punya peran strategis ya, yang mana bukan hanya sebagai pendidik dalam hal ini materi saja, tapi juga karakter dan integriti untuk nanti mewujudkan anak-anak bangsa yang unggul, modern, dan pastinya berakhlak gitu ya. Iya benar ya, apalagi kita juga di Muhammadiyah ya. Betul sekali. Jadi sebagai seorang guru nanti kita juga memiliki peran untuk menjadi orang tua di sekolah. Kita memberikan contoh yang baik, seperti filosofi dalam bahasa Jawa, guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Iya benar. Bagaimana caranya nanti kita memberikan insight baik secara materi, contoh yang baik, bagaimana unggah-ungguh yang baik sebagai manusia, sehingga nanti siswa juga siap dalam bermasyarakat. Dan untuk dalam hal ini sebagai guru bahasa di masa yang akan datang, bahasa ini seperti yang tadi Kak Lia sampaikan, bahwasanya bahasa ini juga alat komunikasi. Iya, betul. Nah, komunikasi kita tahu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan sebaya, dengan orang yang mungkin lebih muda dari kita, atau orang yang mungkin memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, bahasa ini menjadi tolak ukur kita sebagai manusia dalam bertindak, bertanduh dalam bahasa Jawa. Nah, kita juga nantinya dilihat bagaimana bersikap, kemudian menyampaikan bahasa yang jelas, konteksnya jelas, sehingga bahasa Indonesia sendiri sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, nanti juga kita belajar bagaimana menyampaikan bahasa yang lugas, jelas, atau mungkin menyampaikan bahasa yang memiliki makna di dalamnya, dalam hal ini memiliki konteks. Jadi harapannya nanti siswa mampu berbahasa dengan baik, terutama bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, sehingga nanti di kehidupan bermasyarakat, kehidupan bekerja, tahu mana bahasa yang digunakan untuk sehari-hari, mana saat bekerja, mana saat formal, mana informal, dan lain sebagainya. Dan dalam sastra Indonesia sendiri juga kita belajar banyak hal, bukan hanya tentang bahasa, tapi juga tentang teater juga ada. Oh, di teater juga Kak? Betul sekali. Keren banget sih. Kemudian jurnalistik, dan masih banyak lagi. Dan semua itu dalam lingkup bahasa. Oh, wow, that was amazing answer guys, sumpah keren banget. Oke, jadi intinya mungkin memang bahasa itu bukan hanya sekedar belajar bahasa itu bukan hanya sekedar kita belajar materi saja, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan dengan menggunakan bahasa ke masyarakat ya Kak ya. Betul sekali. Oke, next question number 2. Question number 2 adalah, nah selama kuliah sampai semester 4 ini, prinsip pembelajaran bahasa apa yang menurut kakak
kakak ini paling seru dan yang paling pas diimplementasikan di kelas. Nah, boleh dong diceritain contoh nyatanya atau kemarin mungkin waktu apa ya KPLP ya kayak kalau nggak salah ya. Betul, PLP Boleh 1 diceritain. ya. Iya. Oke. Sebenarnya PLP 1 kemarin kita lebih ke observasi, jadi memang belum sampai mengajar, tapi kebetulan saya sempat sekali atau beberapa kali lah menjadi guru pengganti untuk materi teks argumentasi. Nah, menurut saya sendiri sebagai mungkin dulu pernah menjadi siswa ya di sekolah, menurutku guru yang menyenangkan atau materi yang dapat disampaikan itu materi yang adaptif. Jadi bisa kita korelasikan dengan tren kekinian. Kita bisa gunakan contoh-contoh kontekstual dan juga games yang bisa dimasukkan di materi pembelajaran. Jadi ada yang namanya gamifikasi. Baik nanti bisa menggunakan gamifikasi konvensional kayak permainan tanpa digitalisasi atau mungkin juga bisa menggunakan digital alat digital, device-nya bisa pakai handphone karena sekarang kan banyak sekolah yang juga memperbolehkan untuk membawa device seperti handphone atau smartphone ya ke sekolah. Nah, itu bisa dimanfaatkan sehingga bukan digitalisasi ini menjadi penghambat tapi menjadi pendukung kita sebagai guru untuk bisa memaksimalkan pembelajaran bahasa dalam hal ini. Contohnya bisa menggunakan Kahoot, Quizizz, betul sekali. Dan kemarin juga saat mengikuti kegiatan Filmapres, saya juga membawa salah satu ide kreatif yakni membuat gamifikasi spesifiknya untuk pembelajaran teks narasi. Dalam hal ini kita mengkombinasikan permainan tradisional seperti engklek dan congklak yang kemudian digabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan bahasa Indonesia, terutama kosakata dan juga hal lainnya, teks argumentasi dan sebagainya juga bisa gitu. Gitu ya, keren banget sih ya. Dan mungkin di hal aja kayak izin menambahi karena penggunaan game based learning itu juga harus didasari dengan pedagogical reason ya kayak. Jadi harus didasari dengan alasan pedagogis yang dimana kita tidak boleh sebagai guru serta-merta menggunakan games untuk hanya sebagai ice breaking atau bersenang-senang saja, tapi juga harus tujuannya yang jelas secara pedagogis gitu. Oke, keren banget Kak. Oke, next question number 3. Namanya belajar atau mengajar itu kan pasti ada tantangannya Kak ya. Nah, pembelajaran bahasa apa yang menurut Kakak itu hambatan terbesar apa yang paling sering dihadapi dalam pembelajaran bahasa saat ini Kak? Entah dari sisi media atau metode belajarnya gitu. Mungkin ke metode pembelajaran ya, sebagai guru kan kita menghadapi banyak sekali siswa dengan latar belakang dan juga cerita masing-masing. Oh iya benar. Dimana kita juga harus ada pendekatan psikis, dimana kita harus lebih tahu siswa A itu menggunakan gaya belajar seperti apa, siswa B menggunakan gaya belajar seperti apa, sehingga bagaimana kita bisa blend dengan siswa sehingga kita bisa masuk dan memberikan pengetahuan tentang bahasa lebih kontekstual, lebih kekinian. Nah, mungkin diadaptasi dan metodenya ya. Mungkin kita sebagai guru juga harus update gitu sih. Ya, untuk medianya mungkin bisa dijelaskan nggak Kak? Menggunakan media apa atau mungkin berintegrasi dengan teknologi misalnya atau penggunaan misal contohnya kalau sekarang itu Canva ya Kak, Canva. Betul sekali Canva. PPT. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia program studi aku itu belajar ada PMA dan PBA yakni penyiapan untuk media dan bahan ajar. Itu nanti media dan bahan ajarnya bisa kita rancang masih dalam bentuk rancang diimplementasikan. Nah, bisa menggunakan tadi yang mungkin sering kita udah bikin ya, Canva, bikin PowerPoint, bikin infografis, poster. Betul, video animasi karena sekarang AI juga gampang sekali untuk kita akses dan kita buat ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu metode pembelajaran baik secara online maupun offline. Kita juga bisa sih sebenarnya bisa memakai media sosial sebagai salah satu contoh kontekstualnya karena media sosial kan sekarang udah hype banget ya, udah masif banget untuk generasi muda. Dan di pendidikan bahasa Indonesia ini sendiri nanti kan juga sasarannya sebenarnya kita strategis untuk menjadi guru SMP maupun SMA yang mana saya rasa
boro-boro SMP dan SMA, SD aja sekarang sudah aktif Iya, sudah menggunakan media aktif. sosial ya. Betul sekali. Dalam teks argumentasi sebenarnya bisa menggunakan contoh media sosial seperti X untuk menjadi contoh kontekstualnya, melihat bagaimana seorang menanggapi suatu tragedi yang sedang terjadi di saat ini di media sosial lain maupun di negara kita. Iya, Dan di benar. situ melihat argumentasi orang-orang lain terkait teks atau apa yang diupload di X tersebut ya. Kemudian teks narasi juga bisa belajar dari media sosial, contohnya seperti Instagram, Oh iya, benar. membuat caption, kemudian masih banyak hal lagi lah. Iya. Oke, keren banget sih Kak. Oke, sekarang jadi belajar banyak ya Kak ya. Ternyata memang media sosial itu tidak sepenuhnya membawa pengaruh buruk ya Kak ya. Itu tergantung bagaimana cara kita menyambungkannya ke dunia pembelajaran. Betul gitu ya Kak ya. sekali. Oke, question number 4. Sebagai calon guru bahasa di masa depan, Kakak ini melihat peran pedagogis diri Kakak nanti seperti apa? Lalu bagaimana cara Kak Arif menyiasati agar kelas bahasa itu nggak membosankan bagi siswa? Wah ini seru nih guys pembahasannya pasti. Oke, jadi sebenarnya kita di dalam sekolah itu biasanya kita kenal ada outing class apa ya Pak? Iya, outing class. Outing Yang belajar di luar kelas ya? Betul sekali. Jadi nggak selalu menggunakan metode konvensional yang storytelling, pidato, ceramah. Iya, benar. Jadi boleh kita ajak anak-anak untuk keluar sekolah, kita ajak mungkin ke museum bahasa, iya, juga benar. bisa. Kita juga bisa menggunakan kemarin saat pembelajaran yang tadi saya sampaikan ada PBA untuk membuat bahan ajar. Saya punya ide kreatif yakni memanfaatkan AI seperti Google Lens itu untuk membantu pembelajaran teks teks narasi, kalau tidak teks deskripsi, mohon maaf. iya. Jadi di mana nanti lens dari kamera aplikasi ini saat diarahkan ke barang itu nanti akan keluar animasi seperti augmented reality. Kemudian si animasi ini akan menjelaskan terkait deskripsi dari barang tersebut. Wah, keren banget sih. Tuh. Iya. Jadi dari teks deskripsi ini jadi siswa lebih aktif dan lebih mungkin sebagian siswa yang memiliki gaya belajar visual sehingga lebih tertarik untuk belajar teks deskripsi seperti itu. Dan lagi kita sebagai guru memang harus lebih adaptif dengan tren kekinian. Baik itu tadi menggunakan AI sebagai alat bantu kita, tapi bukan sebagai pengganti kita. Iya, benar. Itu juga berkolerasi dengan contextual teaching and learning ya kayak CTL ya. Jadi kita mengintegrasi dengan teknologi dan juga contextual thing gitu ya. Itu keren banget sih. Oke, last question. Oke, kalau kita balik sudut pandangnya sebagai siswa nih. Tadi kan sebagai guru ya. Sekarang sebagai siswa, kira-kira pembelajaran bahasa yang ideal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh siswa zaman sekarang itu kayak gimana sih? Sepertinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oh iya, benar. Dan aku sebagai POV aku dulu sebagai siswa menghadapi guru yang terlalu menggunakan metode konvensional, mohon maaf, seperti ceramah saja, menghafal. Karena kita tahu pelajaran bahasa Indonesia mungkin sebagian anak itu ngerasa bahasa Indonesia itu bosan banget. Apalagi untuk mengetahui materi misal teks-teks tadi, kemudian penulisan yang baik, kayak contohnya apotik. Penulisnya kan tidak menggunakan I tapi menggunakan E. Kemudian ada beberapa hal lain lagi yang menurut aku itu mungkin perlu untuk dihafal. Tapi dengan memanfaatkan digitalisasi ini, menurutku itu malah jadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Jadi lebih semangat, lebih itu tadi kontekstual. Jadi siswa itu lebih tahu dan mempraktiskan dalam kehidupan sehari-hari apa yang mereka temui di sehari-hari, kemudian digunakan dalam proses belajar mengajar. Gitu sih. Oke. Guys, keren banget ya tadi sudah kita belajar bagaimana kita mengintegrasikan sebuah kontekstual thing dan juga teknologi yang dimana kita juga sudah berada di zaman 4.0 kalau nggak salah ya. Oh sudah 5? Sudah 5.0 ya guys ya. Jadi ya memang teknologi memang sudah sangat
pesat ya sekarang Betul ya. sekali. Dimana kita juga harus bisa adjust it Betul. untuk menggunakannya, dan juga jangan sampai kita digantikan oleh teknologi, tapi bagaimana cara kita untuk bersatu dengan menggunakan teknologi tersebut. Betul, dan guru sendiri ini justru malah tidak ada henti-hentinya untuk belajar. Iya, benar. Karena sebagai pengajar kita juga sangat perlu untuk adaptif itu tadi dan belajar dari apa yang menjadi tren masa kini, sehingga itu tidak menjadi bumerang bagi kita sebagai pengajar dan tidak kesulitan saat memberikan pembelajaran kepada siswa. Oke. Jangan sampai kalah tren lah, jangan sampai kalah Pamor. Iya bener. Iya, betul Gitu sekali. kalah pamor sama Ya. teknologi. Oke. Betul. Oke, itu dia tadi podcast singkat ya. Singkatnya berapa menit ini udah? 15 menit ya. Oke. Oke. Seperempat jam ya. Seperempat jam ya. Oke. Oke, terima kasih sharing sessionnya Kak Arif. Itu sangat meaningful dan juga sangat memberikan insight bagi Ya, kita ya semuanya amin. ya. Amin. Oke, see you on the next podcast and thank you. Bye bye.